Erwan Setiawan. Lagi naik. Kang Deddy, Kang. Wawancara sebentar kan. Sebelah sini. Sebelah sini. Bayar nggak? Gimana? Ini gimana persiapannya? Kang, kemari Kang. Apa yang disiapin kan nggak ada yang disiapin, cuma diperiksa kesehatan kita tiap hari. Sebulan sekali saya biasa diperiksa kesehatan paripurna ya. Jadi bukan hal yang baru. Apalagi. Pokoknya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Persiapannya apakah buat pelantikan besok? Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Gitu. Lah itu menjadi prioritas kita, kan bisa dilihat vlog-vlog saya membahas tentang berbagai kebijakan, belanja yang tidak penting dihapus, diganti menjadi belanja-belanja strategik. Nanti ada 5 tahun tahapannya loh. Nanti misalnya tahun pertama saya harus menurunkan angka kematian karena diabetes, tahun kedua karena kanker. Nanti saya sistematika itu, sehingga setelah saya 5 tahun memimpin Jawa Barat, nanti tingkat kesehatan warganya meningkat, perubahan pola hidup, dan nanti saya akan menerapkan bagaimana pola makan bagi anak-anak sekolah. Ya kan, selain disiapkan program oleh pemerintah, ya kan, oleh Pak Prabowo lewat makan siang gratis, kita juga akan bikin pola bagaimana mereka makan di rumah. Saya sudah nyiapin ya, sekarang tuh nanti ada kurang lebih 40 desa yang akan saya buat sebagai pilot project, di mana dokter akan ditempatkan di situ dan akan digaji, bukan digaji, akan mendapat insentif. Saya lagi cari cara insentifnya apa. Itu berdasarkan itu tingkat kesehatan warga yang meningkat. Contoh begini, ada satu desa, dokter A misalnya gaji pokoknya, ini misal ya, gaji pokoknya adalah 5 juta misalnya. Kemudian yang berobat itu dalam sebulan 50. Maka dalam bulan berikutnya, misalnya turun menjadi 40, maka dia naik jadi 7,5 juta. Yang berobat turun lagi menjadi 30, naik jadi 10 juta. Turun lagi jadi 20, naik 12,5. Turun lagi menjadi 15, naik 15. Jadi nanti dokter itu mendapat insentif dari pemerintah berdasarkan bagaimana dia mencegah masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat, bukan masyarakat yang sakit. Jadi saya ingin melubah pola ya, karena kalau pola pendekatan kesehatan murni hanya berdasarkan bagaimana meningkatkan jumlah dokter, bagaimana meningkatkan tenaga medis, bagaimana meningkatkan alat kesehatan, sampai kapanpun biayanya akan makin mahal. Tetapi kalau dibalik, meningkatkan kesehatan warga dengan cara menurunkan orang yang sakit, itu akan jauh lebih efektif dan membuat anggaran ini efisien. Mas, sedikit Pak tadi, jadi persiapannya nggak ada persiapan Nggak ada. Saya sampai hari ini masih fokus baca buku anggaran. Nggak ada, kan dilantik kan cuma datang, berdiri, Kesehatan, dikasih ya. untuk tes kesehatan hari ini. Udah siap, golongan darah saya jelas. Yang jelas saya darahnya masih darah muda sampai sekarang. Apa? Persiapan jadi Pemda Provinsi Ya? Lu gimana? Kan kalau Pemda Provinsi Jawa Barat kan tidak nyiapin apa-apa untuk pelantikan gubernur. Pemda Provinsi Jawa Barat nanti saya pimpin memiliki kesiapan untuk melakukan percepatan pembangunan
mewujudkan pendidikan yang paripurna bagi masyarakatnya, kesehatan yang paripurna bagi masyarakatnya, pertanian paripurna bagi masyarakatnya, infrastruktur darat, laut, udara sampai perkeretaapian paripurna bagi warganya. Puasa dulu nggak sih Pak? Hari ini? Enggak disuruh puasa. Enggak disuruh puasa. Sebenarnya kalau cek tes kesehatan saya gampang, tinggal dicek aja pada salah satu lab langganan saya. Kan kemarin juga sempat viral ya kunjungan ke sekolah gitu. Apa tuh? Oh iya, begini, yang Cirebon ya. Ya gini, kan makanya pemimpin harus berani ngecek kondisi lapangan ya. Di SMA 7 Cirebon itu awalnya saya itu hanya ingin ngecek kenapa sih anak-anak nggak bisa ikut ya kan seleksi perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Nah tetapi ada anak-anak yang secara spontan menceritakan tentang PIP ya, tentang PIP yang dipotong. Setelah saya mendengar kedalamannya kan memang menjadi aneh. Ternyata PIP ini berdasarkan keterangan dari manajemen sekolahnya itu termasuk anak gurunya itu dapat ASN, wakil kepala sekolah kalau nggak salah, itu dapat, anak dokter dapat gitu kan. Nah artinya bahwa jatuhnya itu bukan pada yang berhak, jatuhnya pada orang-orang yang mapan secara ekonomi. Setelah itu menurut mereka, menurut anak ini dikumpulin uang 200.000 untuk seseorang atau saya nggak tahu lah buat siapa, yang jelas ada pernyataan resminya, saya kan tidak boleh menebarkan fitnah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kenapa itu terjadi? Ini hal yang harus dibenahi. Karena mengambil datanya dari Dapodik. Jadi misalnya gini, saya butuh SMA ini 500 orang, ambil aja 500 orang dari Dapodik itu. Ya sehingga siapapun bisa diambil, sehingga nanti ke depan saya minta ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, penerima PIP itu harus betul-betul orang yang membutuhkan. Nggak boleh lagi jatuh pada orang-orang yang anak dokter, anak kepala sekolah, anak ASN aktif. Nah, dan pengambilan datanya tidak boleh sembarangan. Itu tinggal terkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Bisa dilihat data anak-anak miskin yang non KIP itu ada berapa yang belum dapat. Ya. Oke ya. Kasih ya. Ya, mau backup handphone nggak? Ini Bang Dul.